Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini dan seterusnya kita di dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan ringkasan jurnal yang telah saya buat, yaitu peningkatan kinerja green procurement pada dunia supply chain, bukti dari perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, dan analisis jejaring sosial. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas besar 2 di mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri dengan dosen pengampu Bapak Henry STMT, CEA. Pada kali ini saya akan memaparkan ringkasan jurnal saya. Yang pertama adalah judul jurnal. Judul jurnal di sini yaitu peningkatan kinerja green procurement pada dunia supply chain, bukti dari perencanaan sumber daya perusahaan dan analisis jejaring sosial. Di penulis jurnal ini ada beberapa orang yang terlibat, yaitu Bapak Muhammad Sabir Saharudin, Bapak Syafiqah Suhaimi, Bapak Yudi Fernando, Bapak Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein, dan Bapak Suparman. Tahun terbit jurnal ini adalah tahun 2021 dengan nama jurnal International Journal of Industrial Management atau disingkat IJIM. Status jurnal accept submission, dan link jurnal telah terlampir di PowerPoint saya. Kemudian yang pertama kita bahas di latar belakang. Latar belakang penulisan jurnal ini yaitu adalah wabah tak terduga di Wuhan meluas lebih dari 200 negara di seluruh dunia pada Desember 2019. Penyakit ini digambarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi. Banyak negara di dunia telah menyatakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus. Akibatnya, efek negatif yang besar pada masyarakat secara keseluruhan juga berdampak pada supply chain manajemen di setiap perusahaan. Karena mereka perlu menyelidiki kembali strategi yang lebih baik, proses operasional perusahaan bisa meningkatkan kualitas produksi selama pandemi dan meningkatkan kinerja operasi green supply chain mereka. Di latar belakang ini punya tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kerja atau kinerja operasional green supply chain pengadaan HHA untuk mengetahui efek pandemi COVID-19 terhadap kinerja operasional green supply chain pengadaan HHA, dan untuk menilai kemajuan kinerja operasional supply chain pasokan hijau pengadaan HHA berdasarkan kerangka ERP. Pengenalan perusahaan ini disebabkan oleh faktor yang kuat yang merupakan kapasitas budaya organisasi. Di dalam rangka memperkuat pemahaman tentang pernyataan masalah, proses penelitian telah mengakomodasi penelitian ini. Ini berfokus terutama pada pemahaman dan peningkatan efisiensi organisasi dan kinerja operasional. Hasil makalah ini akan dilakukan menggunakan pendekatan analisis dengan menganalisis semua informasi yang diterima. Pendekatan yang akan digunakan adalah analisis penyebab akar untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah di perusahaan, dan analisis jaring sosial untuk mengidentifikasi koneksi setiap komunitas di perusahaan. Yang kedua adalah rumusan masalah pada jurnal. Apa sih rumusan masalah pada jurnal yang saya paparkan ini? Yang pertama, bagaimana perusahaan mengatur ulang manajemen untuk menanggapi situasi pandemi. Yang kedua, bagaimana evaluasi kinerja operasional green supply. Kemudian, bagaimana mengidentifikasi penyebab utama masalah di perusahaan dan analisis jaring sosial untuk mengidentifikasi koneksi setiap komunitas di perusahaan. Dan rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan efisiensi operasional perusahaan selama masa pandemi COVID-19. Next, ketujuan penulisan jurnal. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempresentasikan rencana bagaimana meningkatkan efisiensi operasional perusahaan selama masa COVID-19. Penelitian sebelumnya telah ditinjau untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih lanjut tentang masalah, terutama pada kinerja operasional serta manajemen supply chain perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis jejaring sosial, procurement engineering adalah individu yang paling berpengaruh dalam pengelolaan informasi dalam organisasi.
di mana procurement engineering juga merupakan karyawan yang memiliki hubungan kuat dengan transfer data ke manajemen atas. Diagram Ishikawa menunjukkan bahwa lingkungan saat ini adalah penyebab utama masalah perusahaan dalam menemukan produk, sementara diagram pohon menunjukkan satu-satunya pendekatan untuk masalah karyawan yang tidak mencukupi adalah dengan pemasukan pelatihan untuk pekerja baru atau yang ada, atau dengan menugaskan staf dari departemen lain untuk melayani secara permanen di departemen di mana ada kekurangan staf. Selain itu, kerangka kerja Enterprise Resource Planning atau ERP akan memperkuat manajemen supply chain hijau bisnis karena akan membantu mengurangi hilangnya waktu menunggu atau memproses bahan perusahaan sehingga mengurangi biaya juga. Penelitian ini menawarkan bukti dampak pra-COVID-19 dan pasca COVID-19 terhadap kinerja operasional green supply chain. Lanjut ke teori isi jurnal. Tinjauan literatur dari jurnal ini yang pertama adalah dampak pandemi COVID. Pandemi COVID memicu kerusakan ekonomi yang signifikan di seluruh dunia karena permintaan konsumen dan aktivitas bisnis dan kepercayaan anjlok. Karena krisis telah berkembang tak terduga, tidak hanya mempengaruhi seluruh organisasi, tetapi juga seluruh segmen ekonomi, krisis COVID-19 dapat terlihat sebagai ancaman mendadak. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap sosial ekonomi global akan serius, dan pemulihan untuk kelangsungan hidup akan sangat penting untuk cara hidup modern dan normal. Tidak hanya memiliki arahan darurat atau karantina untuk mencegah penularan virus corona di banyak negara, berkontribusi pada konsekuensi psikologi seperti depresi, kecemasan, dan stres, tetapi praktik industri juga telah berdampak. Seperti penutupan tempat toko dan terganggunya supply chain makanan, misalnya dari perspektif pencegahan pandemi COVID-19 di Cina, kebijakan karantina telah secara efektif menghentikan pandemi menyebar ke seluruh dunia. Namun sekitar waktu yang sama, penawaran dan permintaan telah melemah, memimpin pada kuartal pertama ke ekonomi yang stagnan dan penurunan efisiensi. Teori dasar yang kedua adalah dampak lockdown ke perusahaan. Dampak konflik atau bencana pada sebuah perusahaan harus menjadi perhatian besar bagi bisnis karena mempengaruhi kinerja bisnis saat ini dan masa karena perusahaan tidak dapat berfungsi seperti biasanya seperti pandemi ini terjadi. Sistem pembangunan pasca pandemi membutuhkan kesadaran akan jarak sosial di tempat kerja dan pemantauan kesehatan harian para pekerjanya. Organisasi harus berkonsentrasi pada kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan mental, dan kegiatan pemantauan kesehatan. Pemindaian suhu rutin dan pemeriksaan kesehatan rutin meminimalkan efek COVID-19 pada operasi implan. Pengendalian informasi jarak sosial, kebersihan pribadi, dan penggunaan masker di lokasi tersebut mengurangi efek dari COVID-19. Selain sebagai mekanisme kepatuhan, perusahaan sendiri memahami bahwa wabah di dalam fasilitas mereka akan mahal jika staf atau konsumen terjangkit virus. Pembatasan keuangan dapat membuat aktivitas pandemi semakin sulit. Teori dasar yang ketiga adalah kinerja operasional green supply chain. Supply chain management dapat didefinisikan sebagai mengatur aliran informasi produk, sumber daya, peralatan modal, staf, dan lain-lain ke jaringan interaktif pemasok, penyedia layanan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam supply chain. Tujuan utama supply chain adalah untuk mendistribusikan produk secara efektif dan layanan pelanggan dalam waktu minimum, biaya keseluruhan minimum, dan kualitas yang lebih tinggi. Green Supply Chain Operational Performance Management telah menjadi fokus utama bagi bisnis untuk memimpin jalan bagi daya asing. Berbagai pendekatan evaluasi dan analisis kinerja telah dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir untuk mengevaluasi kinerja supply chain yang berbagai perspektif. Beberapa penelitian ini telah menyoroti bahwa GSCOP memiliki 5 atribut kinerja utama, termasuk keandalan dalam mengacu pada distribusi dan pengelolaan pemasaran, responsif dengan mengacu pada kecepatan, waktu penyelesaian dan pemenuhan pesanan, kelincahan dengan mengacu pada fleksibilitas dalam reaksi pasar, penahanan biaya dengan mengacu pada biaya produksi, biaya garansi, dan biaya pemrosesan pengembalian, dan akhirnya manajemen saat mengacu pada inventaris, pengembalian aset tetap, dan biaya produksi operasi.
Yang keempat adalah pengurangan biaya. Supply chain finance telah lama diakui sebagai persimpangan utama keuangan perdagangan dan manajemen supply chain. Sebagai konsekuensinya, memberikan pendanaan untuk perdagangan di sepanjang supply chain menjadi bisnis menjadi mendasar bagi bank, menghasilkan nilai nyata bagi produsen dan pembeli, yang tidak hanya membutuhkan produksi dan pengiriman barang tepat waktu, tapi juga solusi supply chain finance yang terstruktur dengan baik dan untuk membebaskan lebih banyak uang tunai dengan biaya keuangan yang wajar. Kemudian selain itu, SCF atau Supply Chain Finance telah diidentifikasi untuk meminimalkan biaya operasi dan menghasilkan pendapatan untuk pemain hulu atau hilir dalam supply chain, mendorong efisiensi keuangan perusahaan dan mendorong keberlanjutannya supply chain. Yang kelima adalah fleksibilitas. Banyak penelitian telah masuk untuk menggambarkan berbagai bentuk fleksibilitas atau berbagai bentuk kemampuan beradaptasi dalam produksi. Tetapi masih belum ada definisi fleksibilitas yang diterima secara luas. Selanjutnya, pandangan ini digaungkan oleh Upton yang yaitu menanggap fleksibilitas sebagai produk dari berbagai elemen yang masing-masing muncul dalam periode waktu yang berbeda dan dengan 3 komponen yang biasanya tidak salah satu metode fleksibilitas: jangkauan, mobilitas, dan keseragaman. Namun kedua studi melaporkan bahwa fleksibilitas mengacu pada kemampuan proses untuk menyesuaikan supply chain dengan perubahan permintaan pelanggan. Yang keenam adalah responsif. Responsif terhadap supply chain adalah aliran data yang konstan dan aliran komoditas supply chain yang harus berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Ini didefinisikan sebagai kecepatan supply chain, penyediaan produk, layanan, atau informasi kepada anggota supply chain. Berdasarkan penelitian di industri, telah menunjukkan bahwa pengembalian pelanggan akan meningkatkan nilai respons cepat terhadap produsen. Mereka juga menunjukkan bahwa persediaan yang lebih responsif akan mengurangi biaya lingkungan. Selain itu, hasil output terhadap yang terpenting dalam supply chain yang diharapkan dari peningkatan kemitraan antar organisasi adalah periode pengurangan waktu. Responsif dapat dipengaruhi oleh jenis produk, jenis pasar, dan dinamika kekuatan pasar. Reaksi bisnis diukur berdasarkan fleksibilitas dan waktu distribusi produk. Kemudian kita masuk ke dalam metode riset jurnal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman terdalam tentang informasi utama yang perlu ditemukan, yaitu cara kinerja keuangan perusahaan selama pandemi COVID-19 telah meningkat dan penyebab kenaikan biaya perusahaan. Metode wawancara cenderung menjadi metode yang paling didorong untuk digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Sesi wawancara meliputi kontak verbal antara peserta dan peneliti yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang dimana untuk proses wawancara. Analisis untuk wawancara adalah menerjemahkan transkrip wawancara dan menemukan tema umum dan outcome. Tetapi karena keterbatasan waktu, wawancara hanya dapat dilakukan melalui email dan panggilan telepon dan semua telah dicantumkan untuk tujuan analisis. Masuk ke dalam pengumpulan data, metode wawancara dan survei cenderung menjadi metode yang paling didorong untuk digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Berikut data laporan COVID-19 selama tahun 2020 yang dimana menghambat seluruh proses bisnis yang ada di Malaysia. Dampak konflik atau bencana pada sebuah perusahaan harus menjadi perhatian besar bagi bisnis karena mempengaruhi kinerja bisnis saat ini dan masa depan. Karena perusahaan tidak dapat berfungsi seperti biasa sampai pandemi terjadi. Sistem pembangunan pasca pandemi membutuhkan kesadaran akan jarak sosial di tempat kerja dan pemantauan kesehatan harian para pekerja. Organisasi harus berkonsentrasi pada kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan mental, dan kegiatan pemantauan kesehatan. Pemindaian suhu rutin dan pemeriksaan kesehatan rutin meminimalkan efek COVID-19 pada operasi atau pekerjaan. Pengendalian informasi jarak sosial, kebersihan pribadi, dan penggunaan masker di lokasi tersebut mengurangi efek COVID-19. Selain sebagai mekanisme kepatuhan, perusahaan sendiri untuk memahami bahwa wabah di dalam fasilitas mereka akan mahal jika staf atau konsumen terjangkit virus COVID-19. Pembatasan keuangan dapat membuat aktivitas pandemi semakin sulit.
Metode wawancara dan survei cenderung menjadi metode yang paling didorong, seperti yang sudah dibahas. Untuk jurnal ini, 3 pekerja telah diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Nama orang yang diwawancarai adalah Bapak Izharuddin Azizan bin Bahari, adalah Procurement Engineering HHA Associates SDM BHD. Kemudian Hazira binti Hasbullah, asisten teknis di perusahaan, dan juga Bapak Syafiq bin Adnan, panitera pengadaan perusahaan. Dari wawancara tersebut, hasil survei dari 3 pekerja tersebut, yaitu pandemi COVID-19 berlangsung, bisnis harus menghadapi masalah dalam menemukan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Misalnya dalam kasus barang APD lebih murah sebelum pandemi, tetapi menjadi mahal karena meningkatnya permintaan setelah pandemi dan kuantitas produk yang berkurang. Selain itu, harga barang di luar negeri juga mengalami kenaikan sebesar 150% dibandingkan dengan harga normal. Penyebab utama yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan barang adalah pandemi saat ini dengan semua lockdown dan norma baru karena COVID-19. Memang menyulitkan untuk menemukan produk berkualitas dengan harga yang sangat murah. Di sisi lain, ada juga beberapa kesulitan dalam pengelolaan pekerjaan di perusahaan. Berada dalam bisnis minyak dan gas, dengan kontrak jangka panjang dengan klien, menambahkan staf atau pekerja yang tepat pada waktu yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan kualitas perusahaan. Di Departemen Pengadaan, terlepas dari struktur kinerja mereka, yang sibuk hanya 2 karyawan yang tersedia. Kita masuk ke dalam pembahasan penelitian jurnal. Di sini kita ada diagram Ishikawa dan diagram pohon. Nah, cuman kita akan membahas diagram Ishikawa terlebih dahulu. Nah, di diagram Ishikawa ini terdapat aspek-aspek yang berada di dalam perusahaan. Contohnya lingkungan, cost, dan proses. Di dalam lingkungan ini, aspek yang terjadi pada saat ini adalah aspek yang dimana dipengaruhi oleh COVID-19. Di dalam lingkungan ini kita terdapat lockdown, pencegahan penyebaran virus, pandemi, panic buying, perintah dari pemerintah, dan terkait keselamatan kita. Nah, dari sisi cost kita terkena biaya kenaikan yang cukup tinggi di sisi pengiriman atau dari sisi bahan yang kita punya. Kemudian dalam sisi proses, waktu yang terlambat di dalam pengiriman, persediaan juga terbatas, terkait juga kualitas dan keselamatan dari kita. Kemudian kita juga membahas dari diagram pohon. Nah, diagram pohon ini adalah untuk manajemen dari tenaga kerjanya itu sendiri gitu. Karena dari diagram pohon ini akan saling berkaitan. Yang pertama ini ada dari kurang tenaga kerja. Nah, dari kurang tenaga kerja ini terdapat rangkaian-rangkaian seperti pohon begitu. Penyebab akar-akar yang baru, yang di sini adalah kandidat tidak dapat diandalkan, kemudian perusahaan tidak ketahui masalah di tempat kerja, dan kemudian perusahaan tidak menghargai pekerja. Jadi ada beberapa akar penyebab gitu. Jadi dalam pembahasan kali ini gitu, mungkin seperti yang ada di dalam kandidat tidak dapat diandalkan, tidak berpengalaman atau tidak cocok. Di sisi perusahaan tidak mengetahui masalah di tempat kerja, jangan mendengar masalah pekerja, kemudian perusahaan tidak menghargai pekerja, tidak ada apresiasi yang pantas untuk karyawan, mungkin seperti itu. Nah, oleh karena itu diagram pohon diimplementasikan untuk menggambarkan akar penyebab dan analisis kesulitan tenaga kerja. Nah, diagram tersebut menunjukkan bahwa ada berbagai akar penyebab dalam manajemen tenaga kerja, dan perusahaan yang menunjukkan pergeseran untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, seperti itu. Nah, lanjut di dalam sistem ERP ya. Di sini ada pembahasan penelitian jurnal. Nah, di sistem ERP terkenal karena kemampuannya untuk menyimpan dan mengaitkan data dalam organisasi. Ini akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensinya dan juga dapat meminimalkan tujuh limbahnya dalam manajemen ramping. Kualitas kinerja operasi atau kinerja supply chain perusahaan tidak dapat dicapai karena duplikasi pelaporan dan rantai komando. Dengan demikian, direkomendasikan untuk praktik manajemen ramping. Semakin banyak data yang dikumpulkan di jejaring sosial atau berdasarkan analitik yang berbeda,
membutuhkan kompatibilitas perangkat dan kemampuan untuk menyimpan dan memprosesnya secara real time juga gitu. Kemudian dari kesimpulan dan saran jurnal dari pemaparan jurnal yang saya buat ini adalah, itu kesimpulannya yaitu menyimpulkan bahwa tidak ada peningkatan signifikan dalam proses apapun dalam bisnis sebelum dan selama COVID-19. Salah satunya hal yang berbeda dalam bisnis adalah panjangnya fase tertentu di perusahaan. Selain itu, perusahaan tidak boleh bergantung pada procurement engineering secara keseluruhan. Jika tidak, itu akan menempatkan lebih banyak beban pada orang tersebut. Dan pada kenyataannya, hanya ada satu procurement engineering di perusahaan. Di sisi lain, ini juga menantang bagi asisten teknisi karena dia bertanggung jawab atas 3 tugas karena kurangnya pekerja. Dan saran dari untuk jurnal ini adalah disarankan agar perusahaan menerapkan ERP atau Enterprise Resource Planning. Dengan memperkenalkan sistem ini, bisnis akan meminimalkan biaya operasional yang merupakan salah satu atribut kinerja operasi supply chain. Melalui menghilangkan jumlah di dalam organisasi yang tidak menguntungkan, seperti pemborosan waktu, persediaan yang membutuhkan ruang fisik untuk penyimpanan data, pemborosan perjalanan karena kebutuhan untuk transfer data, dan bahkan menunggu sebagai tanggapan dari departemen lain. Dan materi perkuliahan yang sesuai dengan jurnal ini yaitu jurnal ini berkaitan dengan modul 2 tentang lingkungan manajemen organisasi yang terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Nah, faktor lingkungan eksternal terdiri dari faktor PES yaitu political, economic, social, culture, dan teknologi. Dan faktor ini mempengaruhi kinerja organisasi. Dan yang sudah saya sebutkan tadi yang dari diagram Ishikawa tadi, yaitu dari proses, dari cost, dari lingkungan. Kemudian terdapat lingkungan internal juga terdapat dalam sistem ERP berkaitan dengan jurnal ini, atau mata kuliah dari ERP begitu. Nah, seluruh lingkungan ini penting untuk dianalisa oleh manajemen perusahaan agar dapat ditentukan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dalam menjalankan usaha di tengah kondisi sulit pandemi COVID-19 ini. Untuk penutupnya, pada jurnal ini memberikan sebuah kondisi atau gambaran tentang bagaimana rencana meningkatkan efisiensi operasional selama masa pandemi COVID-19. Analisa dari wawancara, PES, dan ERP akan membantu dalam merealisasikan rencana perusahaan tersebut, sehingga perusahaan mampu menghandle kekurangan atau kelemahan dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Demikian dari saya, terima kasih atas kesediaannya, waktunya untuk mendengarkan pemaparan jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam proses pembuatan jurnal ini dan dalam proses pemaparan ini. Saya mohon maaf atas kekurangan saya ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi.